mereka. Sin Sin. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Dalam hidup ini, aku harus membuat semua orang yang membulimu membayar harganya. Tempat ini sudah dipesan oleh tuan muda kami. Kalian tidak bisa masuk. Pergi sana. Apa kau tuli? Sudah kubilang pergi sana, tidak dengar? Lepaskan dia. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata Kinsuan ini. Sampang. Ada apa? Lihat wanitamu. Dibuli oleh kami. Apa kau ingin menjadi pahlawan penyelamat kecantikan? Atau kau ingin bergabung dengannya? Memohon pada kami? Jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Pergi. Tidak semudah itu. Karena kau sudah di sini, tidak ada yang akan pergi. Tanganku. Kenapa tidak sakit lagi? Cepat pergi. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Cepat pergi. Aku akan tetap di sini untuk bermain dengannya. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jangan khawatir. Bagaimana denganmu? Jika kau tidak pergi, aku tidak akan pergi. Percayalah The padaku. film was Cepat pergi. translated Aku and narrated by M. Media. Tidak semudah itu. Karena kau sudah di sini. Jangan berpikir untuk pergi. Seseorang, beri pelajaran yang bagus pada kedua orang udik ini. Bagaimana mungkin? Cepat pergi. Sampah ini hari ini. Bagaimana dia menjadi seperti orang yang berbeda? Apa yang kau lakukan? Biarkan aku memberitahumu. Kau sebaiknya tidak menyentuhku. Kalau tidak, keluarga Xiao kami tidak akan melepaskanmu. Tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri, kau bisa lancang di depan tuan muda Zhao? Aku memperingatkanmu. Segera berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Begitu kan? Lepaskan aku. Kau benar-benar suka mematahkan anggota tubuh orang. Telah tiba. Siapa itu? Bersikap sombong di wilayahku? Zhao Tianhe. Paman. Paman. Anak ini. Sudah kubilang, ini wilayahmu. Tapi dia masih bertindak liar di wilayahmu. Dia sama sekali tidak menghormatimu sama sekali. Bicara. Apakah kau akan mematahkan lengan? Atau mematahkan kaki? Kau pilih. Berlutut. Apa katamu? Kau benar-benar sombong. Apa kau tahu dengan siapa kau bicara? Berlutut. Aku benar-benar mengagumimu. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu, sehingga kau berani bicara padaku seperti ini. Sederhana saja. Aku akan berurusan denganmu. Bajingan, apa kau sudah gila? Kubilang. Aku tidak suka orang lain menunjukku. Anak bagus. Karena kau begitu ingin mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Lei Yu. Nah, mari kita lihat. Apakah kau mati atau tidak? Lepaskan. Lepas tangan. Hau. Hanya ini yang kau punya? Bukankah kau baru saja bertanya padaku, bagaimana aku ingin mati? Bahkan jika kau mencapai energi gelap, aku masih bisa membunuhmu. Anak bagus. Aku meremehkanmu. Paman Shou pasti memanggil pendukung itu. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghancurkanmu sampai mati. Kakang Feng. Seseorang membuat masalah di sini. Baiklah, aku akan menunggumu. Nah, jangan senang dulu. Ketika Kakak Feng tiba, waktu ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Apa kau tahu siapa pendukung pamanku? Dia Chu Feng, ahli top keluarga Liang. The Keluarga film Liang? was translated and Chu narrated Feng. by M. Benar. Media. Kakak Feng sangat kuat. Semut sepertimu bisa dengan mudah dihancurkan sampai mati.
Apakah keluarga Liang yang kau bicarakan? Keluarga Liang yang dikendalikan oleh Liang Qinghong? Nar, kau bahkan tahu tentang keluarga Liang? Liang Qinghong itu di depanku, harus bersikap baik. Jadi apa artinya Chu Feng ini? Nah, apa kau tahu apa yang kau katakan? Jika kau mengenal Tuan Tua Liang, maka aku mengenal Amerika Presiden. Jika Tuan Tua Liang datang, berapa tetes yang akan kau kencingi? Karena kau mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kakak Feng telah tiba. Kakak Feng ada di sini. Tunggu saja kematianmu. Siapa yang begitu berani? Sampai membuat orang-orangku mati? Ya. Kakak Feng sangat marah. Konsekuensinya akan parah. Nah, bahkan jika kau berlutut di tanah sekarang, bersujud dan memohon belas kasihan, tidak akan membantu. Kakak Feng. Kakak Feng. Apa yang kau lakukan? Salam, Guru. Kakak Feng. Dia hanya bajingan kecil. Dia sama sekali bukan master. Kita semua tahu itu. Apakah kau salah? Kau bajingan kecil bahkan tidak punya hak untuk bicara di sini. Zhou Tianhei. Beraninya kau? Apa kau tahu siapa guru ini? Bahkan Tetua Liang sangat menghormatinya. Guru. Guru. Aku salah. Aku pasti buta. Tolong jangan mempermasalahkan tindakan kecilku. Tolong jangan pedulikan orang sepertiku. Ampuni aku, ampuni aku. Besok, aku akan membuat keluarga Xiaomu lenyap seperti asap. Tua. Zhou Tianhei. Keluar dari Donghai. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Tua. Tua. Bawahan saya baru saja menyinggung Anda. Saya harap Tuan, Anda bisa berlapang dada. Baiklah, Tua. bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Kesabaranku terbatas. Saya telah mencari keberadaan Anda. Karena kita sudah bertemu. Ini pasti takdir. Sejujurnya, Tuan Liang telah menghadapi beberapa masalah. Kami harap Tuan bisa membantu. Kau ingin aku membantu? Kenapa harus aku? Jika Tuan bersedia membantu, Tuan Liang akan menyetujui kondisi apapun. Tidak tertarik. Tuan. Setelah Tuan Liang kembali ke rumah, dia terus memuntahkan darah. Kami tidak bisa menemukan alasannya. Terlebih lagi, ninja Jepang telah mengincarnya dengan ganas. Kami benar-benar kehabisan pilihan. Ninja Jepang? Itu benar jika Anda membantu. Aku akan pergi bersamamu. Tuan, apakah itu benar? Bentar. Siapa di sana? The film was translated and narrated by M. Siapa kau? Yang akan mengantarmu pergi. Liang Qinghong. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Kau tidak diizinkan menyentuh kakekku. Liang Ying. Jika Anda punya masalah, hadapi saya. Jangan sentuh cucu perempuan saya. Jangan khawatir. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Kau mencari mati. Lepaskan bosku. Kau lepaskan dulu. Tercela. Organ dalammu telah terluka oleh ki pedangku. Kau tidak berguna sekarang. Liang Qinghong. Mati. Beraninya kau menyentuh Tuan Liang. Kau harus melewati aku dulu. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Kakek. Xia Ying tiba-tiba tetap menjadi cucumu di kehidupan selanjutnya. Pergi ke neraka. Siapa? Anjing liar Jepang macam apa? Berani-beraninya juga di-grade aku.
bertindak lancang di dalam perbatasan. Master, Tuan Qin ada di sini. Kalian orang Jepang kotor. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur, berani menghina Jepang rayaku. Siapa sebenarnya kau? Kau tidak bisa membunuhku. Pemimpin kelompokku tidak jauh dari sini. Jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kau berbicara tentang yang bersembunyi di hutan? Dia sudah kubunuh. Apa? Pemimpin kelompok kami sangat tangguh kekuatannya. Ini tidak mungkin. Menyebalkan. terima kasih banyak, Master Qin. Anda menyelamatkan hidup saya lagi. Aku hanya datang untuk berurusan dengan anjing-anjing Jepang itu saja. Master, Ada hal lain? Anda membunuh seseorang dari Yamaguchi Gumi. Mereka tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Juga mohon, pastikan untuk. Kakek, Jangan ke sana. Dia belum mati. Tuan, bagaimana kabar Tuan Tua? Dia sudah diracuni. Apa yang meracuninya adalah racun 7 bintang pencabut nyawa. Apakah racun ini ampuh? Kalian semua keluar duluan. Siapa kau? Dan berani merusak rencanaku? Bermain trik. Tuan, bagaimana kabar Tuan Liang? Dia akan hidup. Terima kasih banyak Tuan. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Kau telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Tuan Qin. Ini adalah kartu hitam tertinggi dari keluarga Liang kami. Setelah memilikinya, semua industri keluarga Liang kami umumnya gratis. Di dalamnya juga ada uang tunai 10 miliar. Mohon pastikan untuk menerimanya. Sin terluka. Ayahnya juga kebetulan membutuhkan sejumlah uang untuk mengobati penyakitnya. Baiklah. Apa yang kau bicarakan? Mengapa kau kembali? Liang Yuanfeng. Bukankah Tuan Tua akan meninggal? Aku harus kembali untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Bagaimanapun juga, aku adalah satu-satunya pewaris laki-laki keluarga Liang. Tuan tua sekarang sakit sampai keadaan ini. Kau hanya menginginkan harta keluarga. Berhenti bicara omong kosong. Entah Tuan Tua meninggal atau tidak, keluarga ini semua milikku. Karena aku sudah datang hari ini. Kalau begitu mari kita perjelas. Hei, nak. Cepat ambil kembali kartu hitam itu. Benda ini bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh bajingan kecil sepertimu, Liang Yuanfeng. Kau sebaiknya jaga ucapanmu. Tuan ini adalah dermawan penyelamat nyawa Tuan Tua Liang. Dermawan penyelamat nyawa? Orang ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak bernilai 100 yuan pun, bajingan. Pengganggu yang menggemaskan ini, aku memberitahumu. Cepat keluarkan kartunya, atau aku akan melumpuhkanmu. Aku tidak tertarik pada ini awalnya. Tapi karena kau banyak bicara, maka aku akan mengambilnya. Kau baru saja bilang. Kau akan melumpuhkan siapa? Tuan, ini adalah satu-satunya putra Tuan Tua Liang. Tolong jangan tersinggung. Orang ini sebenarnya memiliki jejak energi sejati. Menarik. Liang Yuanfeng, kau sebaiknya jaga ucapanmu. Kalau tidak aku tidak akan bersikap sopan padamu, Liang kecil. Sepertinya kau tidak punya banyak pengaruh di keluarga Liang juga. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan kartu hitam kecil. Wu Tua, kau membuatku terlihat buruk. Masalah yang kujanjikan padamu, aku pasti akan menyelesaikannya. Aku pasti akan mendapatkan kembali kartu hitam itu untukmu. Nat, cepat keluarkan kartunya. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan melemparkanmu ke hiu. Liang Yuanfeng, jika kau berani menyentuh Tuan Kie, kau harus melewati aku dulu. Masih memanggilnya Tuan? Qiu Feng, kau sudah bersama Tuan Tua selama lebih dari 10 tahun. Mengapa kau masih sebodoh itu? Dia bahkan belum tumbuh rambutnya sempurna. Bagaimana dia bisa menjadi tuan? Biar ku beritahu. Ini adalah Tuan Wu Yao. Dia adalah tuan sejati yang terkenal di seluruh Jiangnan dan Donghai. Wu Yao,
Mungkinkah ini Tuan Wu yang legendaris itu? Uya. Apa? Apa aku tidak mirip dengannya? Teknik pengendali petir yang dikembangkan oleh orang tua ini, melihat ke seluruh Jianan, tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, tunggu saja untuk mengumpulkan mayatmu. Takut? Tuan Wu memang kuat, tapi jika kau berani berbuat tidak baik kepada Tuan Qin hari ini, aku sama sekali tidak akan setuju. Dan aku juga tidak setuju. Sepertinya anak ini benar-benar memberimu banyak sup pemikat jiwa. Karena itu masalahnya. Maka aku juga tidak akan sungkan. Tuan Wu, aku serahkan padamu. Aku tidak akan mengambil nyawa mereka. Petir tak terbatas. Nah, apakah kau akan berlutut sendiri dan memohon belas kasihan dengan patuh? Atau haruskah orang tua ini secara pribadi bertindak? Membuatku berlutut. Apakah kau pantas? Kalau begitu orang tua ini akan menunjukkan padamu dengan benar apakah aku pantas atau tidak. Jangan sentuh Tuan Qie. Apapun yang kau punya, serang aku. Petir, datanglah. Ini, apakah ini masih manusia? Lihat itu. Ini adalah Tuan sejati. Nah, sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Kau menyinggung Tuan Wu. Hidupmu hancur. Orang rendahan. Juga pantas membuat kursi ini menyesal. Mantra 5 petir Qiangan. Pergi ke neraka. Hancurkan. Bagaimana ini mungkin? Kau benar-benar mematahkan mantra petirku dengan satu gerakan. Sial. Aku bertemu seorang master. Nak bermargalian. Kau sudah membuatku celaka. Seorang master. Seorang master. Kau baru saja mencoba membunuhku. Tidak. Bukan seperti itu. Hapus kultivasimu. Sebagai peringatan. Dia dengan begitu mudah menghancurkan kultivasi Tuan Wu. The film Aku was tahu aku salah. translated Aku and buta dan gagal narrated mengenali by seorang Anita. master. Aku menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kusinggung. Kasihanilah. Begitu Kar. Aku akan menghancurkannya sendiri. Sampah. Orang ini hanyalah monster. Halo Sinsin. Qin Xuan, apa kabar? Aku menelepon sepanjang malam dan tidak bisa menemukanmu. Tidak terjadi apa-apa padamu kan? Semua yang perlu diurus sudah diurus. Oh iya, aku baru saja mendengar Zhang Hao dipermalukan oleh Huang Hongqi di reuni kelas. Dan dia mencari orang untuk memukuli orang tuanya sampai mati. Di mana? Teluk Tianlong. 1, 2, 3. Lampu merah, lampu hijau. Kalian semua pernah memainkannya kan? Teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas. Huang Hongxi. Siapapun yang menyetrumnya duluan nanti, aku akan menghadiahi mereka 50.000 yuan. Ayo, bersiaplah. Zhang Hao. 1, 2, 3. Patun. Kalian tidak berusaha cukup keras. Ayo, 1, 2, 3. Patun. Tuan Muda Huang, aku yang pertama menyentuhnya. Aku akan memberimu uangnya nanti. Ayo, lakukan. Apa ini? Bau apa itu? Air kencing. Itu air kencing. Tuangkan air kencing padanya. Biarkan dia memuaskan dahaganya. Kau gemuk mati. Aku mengadakan reuni kelas palsu ini hari ini hanya untuk menemukanmu. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, maka keluarkan milik keluargamu, Giok Tianshan, dan berikan padaku. Kalau tidak, kau masih sangat keras kepala. Maka jangan salahkan aku, karena kejam. Tuangkan ke tenggorokannya. Kau babi gemuk mati. Kau menyeras? Pukuli dia. Karena kau masih keras kepala.
maka jangan salahkan aku, karena kejam. Pukuli dia. Berhenti. Bukankah ini teman lamaku, si sampah Kinsuan? Lama tidak bertemu. Kau bekerja di mana sekarang? Tuan Muda Huang, kau benar-benar terlalu memujinya. Dia hanya sampah paling bawah, sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin? Ini adalah orang dari kelas kita dulu, yang belajar paling keras. Kau bilang dia tidak punya pekerjaan? Itu tidak mungkin kan? Lebih dari itu, ku dengar, orang tuanya terbunuh. Sekarang, sama seperti babi gemuk mati ini. Jadi dia, benar-benar yatim piatu. Huang Hamsi, jaga bicaramu. Jika kau menyinggung Tuan Qin, tidak ada di antara kalian yang akan berakhir baik. Bukankah ini Liang Ying? Kenapa kau di belakang sampah ini? Jika kau berani lagi untuk tidak menghormati Tuan Qin, jangan salahkan aku, berbalik jati dingin. Apel. Tuan Qin, dia. Liang Ying, apakah otakmu kemasukan air? Aku sudah mengenalnya lebih dari 10 tahun. Dia hanya sampah. Kau memanggilnya Tuan Qin? Kau mungkin sudah dijual olehnya, dan kau masih membantunya menghitung uang. Huang Hamsi, kau... Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan mereka pergi. Siapa kau? Kau bilang biarkan mereka pergi, dan kami biarkan mereka pergi? Pukuli dia keras-keras. Mantra imobilisasi tubuh. Ada apa? Aku tidak bisa bergerak. Berlututlah. Aku tidak bisa bergerak. Trik macam apa ini? Apa yang terjadi? Ketua Huang, cepat pikirkan sesuatu. Kinsuan, trik? Hantu macam apa ini? Kinsuan, kau. Ini. Kau makhluk menyedihkan. The film was Kinsuan ayahmu, translated kau and melindunginya narrated seperti by ini? M Media. Dia saudaraku. Sampah juga punya persaudaraan, biarkan dia pergi. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan, dan menggonggong seperti anjing agar ku dengar. Jangan berlutut. Gugup. Huang Hongxi. Bukankah kau berjanji padaku, kau akan membiarkannya pergi? Kau bertanya padaku? Sang Hao. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak melindungimu dengan baik. Di kehidupan ini, aku pasti akan menjagamu tetap aman. Tuan Hongxi. Hari ini, kau akan mati. Kinsuan, kau sampah. Aku tidak peduli, apakah kau melakukan trik sulap, atau trik hantu apapun itu. Kau pikir kau bisa membunuhku? Kau tahu apa ini? Tidak peduli seberapa mampunya kau, bisakah kau lebih cepat dari peluru? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepat berlutut di hadapanku. Kalau begitu, aku akan bermain dengan kalian semua. Tuan Muda Huang, anak ini terintimidasi olehmu. Beri dia pelajaran. Teruslah berpura-pura. Coba berpura-pura denganku lagi. Kalian semua, berlutut. Kalau tidak, tidak ada di antara kalian yang akan pergi. Aku tidak suka orang lain menodongkan sesuatu padaku. Aku akan menunjuk siapapun yang kuinginkan. Aku menunjukmu. Kau takut? Apa yang akan kau lakukan? Jika aku menunjukmu, ayo. Seolah-olah aku takut padamu. Teknik gerakan. Kontrol objek. Ada apa? Apa yang masih kau lihat? Kemari dan bantu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Aku tahu sedikit. Sedikit. Aku akan menyiksamu perlahan. Kinsuan, aku tidak peduli trik macam apa yang kau gunakan. Kau punya nyali. Jika kau punya kemampuan, tunggu saja sebentar lagi. Aku akan membuatmu berharap mati. Tuan, pengaruh keluarga Huang sudah mengakar kuat di Donghai. Jika kau membunuhnya sekarang, aku khawatir. Apa kau pikir aku takut masalah? Kau berani menyentuh, Tuan Muda, Tuan Wei, beraninya kau? Segera berlutut, sujud dan minta maaf kepada Tuan Mudaku. Wei Dachen. Jika tidak, hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu.
Itu Tuan Wei. Anak ini pasti mati. Tuan Wei, cepat bantu aku membunuhnya. Tidak. Aku akan membuatnya berharap mati. Lebih buruk dari kematian. Berisik. Tuan mudaku terluka parah. Di depan orang tua ini, kau mencari mati. Apakah ini teknik abadi yang legendaris? Aku tidak menyangka Tuan Wei sudah menguasai teknik abadi. Sekarang Qin Xuan pasti akan mati. Anak bodoh. Kau berani lancang di depanku. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu kekuatan sejati. Energi hitam ini cukup mirip dengan milik Liang Qinghong. Persis sama dengan apa yang ada padanya. Tuan Qin, apa maksudnya ini? Membela anjing-anjing Jepang bukanlah pilihan yang bijak. Mati. Berisik. Ini, bagaimana mungkin Master berlutut kepada Qin Xuan? Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Bicara. Masterku adalah Shan Ling Tua. Jika kau membunuhku, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Apa katamu? Shanling Tua adalah tuanmu. The film Benar was sekali. translated Apakah dia sangat and kuat? narrated Tuan, by mungkin Anda Media. tidak tahu. Shanling Tua ini, kekuatannya sangat tangguh. Dia sudah mencapai alam Grandmaster. Semua keluarga besar waspada terhadapnya. Grandmaster? Sejujurnya, Masterku Shan Ling Tua sudah melampaui alam Grandmaster dan memasuki alam Martial Venerable. Dan adalah tetua agung Yamaguchi Gumi. Jika kau berani membunuhku, aku akan memastikan kau mati 100 kali. Yamaguchi Gumi. Jeti kalianlah yang ingin mencelakai kakekku. Si tua bangkal Liang Qinghong itu, benda itu kakekmu? Siapa suruh dia merusak urusan? Dari Yamaguchi Gumi? Jadi, kau hanyalah seekor anjing. Tidak lebih. Kau. Masterku adalah Shan Ling Tua. Bersekongkol dengan Jepang, menjual negaramu demi keuntungan pribadi. Bahkan jika tuanmu adalah Raja Langit, itu tidak berguna. Bajingan. Aku akhirnya menemukanmu. Ini Shan Ling Tua. Master. Selamatkan aku, Master. Selamatkan aku. Makhluk kurang ajar. Kau punya nyali. Merusak rencana orang tua ini. Dan kau bahkan ingin membunuh murid orang tua ini. Kaulah yang mencelakai kakekku. Kau adalah cucu Liang Qinghong. Dia menyebabkan usaha bertahun-tahun orang tua ini hancur dalam sekejap. Orang tua ini tentu saja harus membuatnya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Kau bajingan. Aku akan melawannya sampai mati. Berlutut. Apa yang terjadi? Apakah dia masih manusia? Apakah aku akan mati? Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini semua karena Qin Xuan. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kita bisa memprovokasi orang-orang ini untuk datang ke sini? Qin Xuan, kau makhluk penuh kebencian. Xiang Pangzi awalnya hanya seorang lumpur. Mengapa kau datang menyelamatkannya? Lepaskan murid orang tua ini. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Baiklah. Aku akan melepaskannya sekarang. Beraninya kau. Bocah, kau berani membunuh murid kesayangan orang tua ini. Kau berani di depan Shan Ling Tua membunuh muridnya. Hanya antek Jepang. Jadi, bagaimana jika aku membunuhnya? Tidak suka. Bagus sekali. Sudah lama tidak ada yang berani memprovokasi orang tua ini seperti ini. Sekarang berlutut dan bertobatlah. Dan lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Mungkin, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Makhluk kecil yang kurang ajar. Kau benar-benar bicara besar. Beri orang tua ini kesempatan untuk hidup. Merasa pusing. Ada apa ini? Kalian sembunyi sebentar dulu. Bocah, aku lihat kekuatanmu luar biasa. Mengapa tidak menjadi murid orang tua ini? Aku pasti bisa membuatmu meningkat lebih jauh. Hanya antek Jepang belaka. Berani di depanku, berbicara besar. Kurang ajar.
Makhluk kecil yang kurang ajar. Hari ini kau pasti akan mati. Mutiara seukuran butir beras. Berani bersaing dengan bulan yang terang? Berlutut dan terimalah hukumanmu. Jika tidak, mati. Hanya seorang anak kecil. Benar-benar berani di depan orang tua ini mengucapkan bualan liar. Berlutut dan minta maaf. Dan beritahu aku keberadaan Yamaji Uchiha Umi. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. The Benar-benar. film was Mencari translated mati. and narrated by M Media. Bajingan. Tunduklah pada orang tua ini. Kalau tidak, kau akan mati. Keras kepala dan tidak bertobat. Energi internal yang kuat sekali. Sebagai kultivator negara naga, tidak berkontribusi pada negara, malah menjadi anjing suruhan Jepang, tidak bertobat. Hari ini, aku sendiri yang akan membunuhmu, pengkhianat ini. Kau ingin membunuh orang tua ini? Kau masih jauh dari mampu. Shanlin, kau mau kemana? Bayan. Yang misterius itu dari negara naga, ahli top. Bayan. Kau. Bagaimana bisa kau ada di sini? Pengkhianat. Aku sudah lama mengawasimu. Hari ini, aku pasti akan menangkapmu, iblis ini. Di tempat ini juga. Mengeksekusimu. Biar kulihat kekuatan sejatimu. Bayan. King Xuan. Kalian berdua membuli orang tua sepertiku? Tidakkah kalian takut ini akan tersebar dan dicik oleh orang-orang di dunia persilatan? Untuk membunuhmu, aku sendiri sudah cukup. Tunggu. Bayan, bukankah kau selalu ingin tahu? Diuk darah Tianshan, dan di mana Yamaguchi Gumi berada? Bagaimana kalau begini? Kau biarkan orang tua ini hidup. Orang tua ini akan memberitahumu. Bagaimana? Mengapa kau tidak cepat mengaku? Tunggu sampai aku memanggil Raja Iblis, maka kau tinggal menunggu kematian. Bayan, Diuk darah Tianshan adalah harta karun tertinggi negara naga. Selalu berada di tangan ketua Yamaguchi Gumi. Adapun ketua mereka, di mana dia sekarang? Orang tua ini benar-benar tidak tahu. Tapi orang tua ini tahu. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Bicaralah. Di Aula Raja Neraka. Pergi cari sendiri. Oh tidak. Aku ceroboh. Dua orang bodoh. Mati. Raja Iblis turun. Bayan. Orang tua ini telah memanggil Raja Iblis. Kau pasti akan mati. Pengkhianat mati. Bayan. Apa ada kata-kata terakhirmu? Raja Iblis turun. Tak tertandingi di bawah langit. Untukmu dikalahkan oleh Raja Iblis adalah keberuntunganmu. Tunduklah. Tunduklah pada Raja Iblis. Kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Segalanya, poin, status, kekuatan. Semuanya. Bagaimana? Aku Bayan. Sejak menjadi dewa perang negara naga, membasmi makhluk jahat, dan membunuh musuh bejat selama 5 tahun, negara naga memperlakukanku sebagai pahlawan nasional. Aku akan membalasnya sebagai pahlawan nasional. Mengkhianati negara naga, sama sekali tidak mungkin. Teladan bangsa. Sungguh lukan.
Mereka hanya melihatmu sebagai pion, memanipulasimu. Di mata mereka. Tidak berharga. Dasar pengkhianat. Bagaimana kau bisa memahamiku? Jangan menyerah. Kalau begitu, kau harus mati. Ini hanya kematian, itu saja. Aku, Bayan, 18 tahun dari sekarang, akan menjadi pahlawan lagi. Kau mungkin akan menyesalinya. Shanling, pernahkah kau mendengar sebuah pepatah? Apa? Tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Memasuki negeri naga. Di kehidupan The selanjutnya, film was aku akan menjadi translated orang Sia and Agung lagi. narrated by M Media. Mati. Menghina Dewa Perang Negara Nagaku adalah pelanggaran berat. Bajingan. Apa kau begitu terburu-buru ingin mati? Yang mati adalah kau. Kakak, cepat pergi. Kau bukan tandingannya. Karena kau bertekad untuk mati, maka orang tua ini akan meminjam kekuatan Raja Iblis dan membunuhmu di sini. Hancurkan. Mati. Nah, kau juga bukan tandingan orang tua ini. Selanjutnya, pergi temui kematianmu. Kakak, cepat pergi. Fajra Penakluk Iblis. Ini adalah Keahlian macam apa ini? Sekarang. Ini baru saja dimulai. Bagaimana ini mungkin? Mati. Bajingan. Tidak kusangka kau memaksaku untuk kehilangan satu klon. Tunggu saja. Kau lari cepat sekali. Namun, melumpuhkan salah satu klonnya. Sama seperti mengambil separuh nyawanya. terima kasih. Siapa orang ini? Kapan negeri naga pernah memiliki orang seperti itu? Kinsuan, kau. Kapan kau memperoleh kemampuan seperti itu? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Syukurlah kau baik-baik saja. Apa yang ingin kau lakukan pada? Lakukan saja. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Astaga, beraninya dia? Babi gemuk mati, kau berani memukulku? Kau sudah memberontak. Dan aku bahkan membiarkanmu. Antak Jepang, dia benar-benar berani memukul tuanmu Dahuan. Kau berani memukulku? Mereka yang tidak ingin mati. Semua minggir. Maaf, maaf, maaf. Kami salah. Permisi. Besok, aku akan meratakan keluarga Huang ke tanah. Memusnahkan antek-antek itu sampai tuntas. Kinsuan, kau sudah untukku melakukan lebih dari cukup. Jangan bicara lagi. Tuang Hongxi memiliki hubungan dengan Yamaguchi Gumi. Kurasa keluarga Huang mereka juga bukan orang baik. Kau istirahatlah yang baik. Tunggu saja kabarku. Ayah, ibu, tenang saja. Aku pasti akan menemukan siapa yang membantai keluarga Qin kita waktu itu. Tunggu sebentar. Ada apa? Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Tuan? Habisi anjing itu. Itu hanyalah tugasku. Siapa sebenarnya dia? Apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Ini gedung 9 Kualikan. Benar sekali. Ada apa? Bocah. Kau belum diizinkan masuk. Oh tidak, oh tidak. Seseorang telah menerobos masuk. Bocah bodoh. Beraninya kau menerobos masuk ke area terlarang Yamaguchi Gumi. Bajingan kecil. Aku tidak menyangka kau benar-benar menemukan jalan ke sini. Di mana ketua kalian? Suruh dia keluar dan temui aku.
Kau ingin bertemu ketua? Kau harus melihat dirimu sendiri dulu. Lihat dirimu. Orang macam apa kau ini? Dan kau ingin bertemu ketua gue? Apa kau bahkan pantas? Begitu kan? Bocah, The film was masih mau bergerak. translated and Tangkap narrated dia. by M Tepung Media. dia. Yang mulia harus berhati-hati. Di dalam formasi pembunuhan ini, aku tidak tahu berapa banyak jiwa ahli yang telah dikumpulkan. Bahkan jika kau tidak mati, kau akan terluka parah. Formasi kabut 9 Nether. Formasi kabut 9 Nether ini, tidak ada seorang pun yang pernah melarikan diri hidup-hidup darinya. Mati. Ini tidak mungkin. Buka mata anjingmu, dan lihat baik-baik. Setan dan roh jahat, hancur. Tidak mungkin. Tidak disangka satu gerakan menghancurkan formasi pembunuhanku. Apakah kalian semua siap untuk dibantai olehku? Yang mulia baru saja membunuh. Hanyalah beberapa ikan teri kecil. Kau tidak berpikir. Sekarang, kau sudah tak terkalahkan kan? Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan kurban kepada keluarga Qin. Jadi, kau dari keluarga Qin. Jadi, kau adalah bocah dari keluarga Qin yang melarikan diri selama bertahun-tahun. Bagus, bagus, bagus. Benar-benar mencari kemana-mana tanpa hasil. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Keluarga Qinku selalu cinta damai. Mengapa kau masih menyerang keluarga Qin? Cinta damai? Aku ingat kerajaan naga kalian memiliki pepatah lama yang berbunyi, orang yang tidak bersalah bersalam hanya karena memiliki harta. Itu membuktikan bahwa kalian memiliki sesuatu yang seharusnya tidak dimiliki oleh kalian sendiri. Oleh karena itu, kalian semua pantas mati. Sepertinya kau masih mengincar pusaka keluarga Qin. Cukup omong kosong. Mati. Pengkhianat. Kau pikir kau mau lari kemana? Bayan. Kau datang di waktu yang tepat. Menghemat tenagaku untuk mencarimu lagi. Anak durhaka. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Shanling. Kau. Bagaimana kau akan memilih? Bayan. Dendam lama dan baru kita. Hari ini juga harus diselesaikan. Tunggu. Aku ingin membalas dendam sendiri. Jika kau bergerak, jangan salahkan aku jika tidak kenal ampun. Bocah. Kau ingin menghadapi kami berdua sendirian? Bukan wajah, tapi membantai. Sungguh sombong. Karena itu masalahnya. Maka, selanjutnya, aku akan secara pribadi mengantar yang mulia pergi. Di bawah pedang hantu Nether telah memburu master yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita lihat, kau binatang kecil. Bagaimana kau akan memblokirnya? Kakak Kim Suan, kau harus berhati-hati. Ilmu pedang orang ini luar biasa. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Bersiaplah untuk mati. Bahaya. Teknik Jepang. Berani menantang? Ingin memblokir pedang Guimin? Itu tidak semudah itu. Bagaimana itu mungkin? Kau tidak hanya bisa mematahkan gerakanku. Aku bahkan merasakan aura mematikan. Bajingan ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Bahkan Guimin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Kekuatan macam apa yang sebenarnya dia miliki? Bocah. Alasan kau begitu kuat. Apakah itu karena harta keluarga Qinmu? Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Sepertinya begitu. Guimin, mari kita serang bersama. Tidak peduli teknik kultivasi apa yang kau gunakan, kami berdua bergabung, pasti akan bisa membunuhmu. Fajra Penakluk Iblis. Tidak bagus. Itu gerakan itu lagi. Fajra Penakluk Iblis. Guimin, berhenti. Cepat menghindar. The film was translated Teknik kultivasi and macam apa ini? narrated by M Shanling. Media. Kau lari cepat.
aku akan menghabisimu. Tunggu, Apa? Apa kau takut? bocah Bo. Bagaimana mungkin aku takut padamu? Kau terlalu banyak berpikir. Sebentar lagi, ketua kami akan segera kembali. Pada saat itu, jika ketua ingin mencubitmu sampai mati, sama seperti mencubit lalat, Maka mungkin kau tidak akan hidup sampai saat itu. kau memaksaku. Bersiaplah untuk mati. Raja Iblis turun. Beraninya kau. Ketua ada di sini. Tidak peduli seberapa kuat kau, itu tidak berguna. Sangat kuat. Dia benar-benar hanya menggunakan satu jari dan mematahkan serangan Kinsuan. Tetua Yamaguchi Gumi. Salam, ketua. Bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Kau adalah dalang di balik layar Yamaguchi Gumi. Hari ini, kau berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hari ini, aku pasti akan membuat kalian semua berubah menjadi debu. Anjing Jepang, mati. Ini gawat. Bayan bukan lawannya. Aku sudah menggunakan seluruh kekuatanku. Bagaimana itu mungkin? Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kekuatan yang mengerikan. Hanya satu jari. Menghancurkanku. Bocah, lihat itu. Ini adalah konsekuensi menentangku. Itu kau. Siapa yang ingin menghancurkan negaraku naga? Jadi kenapa kalau begitu? Hari ini, aku akan menegakkan keadilan dan bertindak atas nama surga. Keberanian yang patut dipuji. Namun, apa yang kau lakukan seperti nyengat terbang ke dalam api. Kau menyerah padaku sekarang. Kau akan memiliki sumber daya tak terbatas untuk dinikmati. Hanya Jepang kecil. Berani di depanku, mengoceh omong kosong seperti itu. Benar-benar keras kepala dan tidak bertobat. Ketua, yakinlah. Hari ini bocah ini pasti akan mati. Di bawah perintahku, aku tidak pernah membiarkan orang yang tidak berguna hidup. Bocah, kau punya beberapa keterampilan di dunia saat ini. Dengan kemampuanmu, kau bisa masuk 3 besar. Namun, hari ini kau pasti akan mati. Begitu banyak omong kosong. Mari kita bertarung langsung saja. Kau mencari mati. Sekarang, kau tahu perbedaan antara kau dan aku, Karl. Orang Jepang sialan itu, yang mengganggu negaraku naga, dan menindas keluargaku. Kejahatan mereka tidak termaafkan. Mati. Nah, kau punya sedikit kemampuan. Kau benar-benar berhasil melukaiku. Selanjutnya, matilah. Teknik Agung Pelahap Langit. Teknik Agung Pelahap Langitku sudah lama mencapai penyempurnaan agung. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Teknik ini memang tidak bisa diremehkan. Tubuhku saat ini, aku khawatir sulit untuk menahan. The film was Aku harus secara translated paksa meningkatkan and tingkat narrated kultivasiku. by M-Media. Seekor semut masih ingin melawan? Kalau begitu anjing, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan sejatiku. Teknik apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Fajra penakluk iblis. Tidak bagus. Kau menghina wasiaku. Menindas orang tuaku. Hari ini aku akan bertindak atas nama surga. Mereka yang menyinggung Sia Agungku akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada.
Memaksa meningkatkan kekuatanmu dengan teknik rahasia? Tidakkah kau takut menderita serangan balik? Mati. Mustahil. Ini mustahil. Nah, kau sudah menderita serangan balik dari teknik rahasia itu kan? Meskipun teknikku dengan mudah mengalahkannya, tubuh ini, yang belum menjalani penyempurnaan tubuh, tidak dapat menahan kekuatan penuhku. Kau yang sekarang hanyalah ikan di atas talenan. Di bawah belas kasihanku untuk disembelih. Jangan berjuang lagi. Aku tahu. Kau adalah putra surga yang benar-benar diberkati. Jika kau diberi waktu, aku takut aku tidak akan menjadi lawanmu. Sayang sekali. Tidak ada jika. Namun, makanlah pil ini. Mulai sekarang, menyerahlah padaku. Hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Melayanimu? Apa kau layak? Aku sudah memberimu kesempatan. Kau sendiri tidak menghargainya. Matilah. Apa ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah kekuatan leluhur keluarga Qinku. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka. Jadi harta rahasia keluarga Qin ada padamu. Ini buruk. Nah, kau benar-benar memaksaku untuk meledakkan pil keabadian Natal. Kau tunggu aku. Aku bersumpah akan mengambil nyawamu. Salam, Master Qin. Jangan repot-repot dengan itu. Mari kita masuk dan bicara. Master Qin, saya sudah tua. Dan kesehatan saya tidak baik. Kau tidak. Saya sudah lama mengunjungi Anda di rumah sakit. Tidak perlu. Itu hanya luka ringan. Setelah masa istirahat, aku akan baik-baik saja. Bagus. Untuk Anda, saya sudah menyiapkan teh yang enak. Silakan dicicipi. Silakan. Silakan duduk. Duduklah. Tidak perlu teh. Mari kita langsung ke intinya. Sejak menjadi sasaran Yamaguchi Gumi, posisi keluarga kalian selalu genting. Banyak orang diam-diam menunggu untuk melihat keluarga kalian saya jatuh. Beberapa tahun terakhir ini, keluarga kalian terlihat mulia di permukaan, tapi kenyataannya arus bawah bergejolak. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kehancuran total. Ketika tembok runtuh, semua orang mendorong. Pak Tualian, bicaralah terus terang. Bagus. Master Qin adalah orang yang terus terang, jadi saya juga tidak akan bertahu-tele. Malam ini, saya mengadakan jamuan makan. Jamuan ini sangat penting bagi keluarga kalian saya. Saya harap Anda bisa hadir. Aku bisa. Benarkah? Apakah Anda masih khawatir saya tidak jujur pada Anda? Tidak. Hanya saja, saya tidak menyangka Master Qin akan setuju begitu saja. Ini undangannya. Silakan diterima. The Tidak film perlu was benda ini. translated Terlalu and merepotkan. narrated by M Media. Master Qin memang seorang pria berkarakter. Pak Tualian, Anda memanggil saya ke sini kali ini. Tidak mungkin hanya untuk saya. Mari kita hadiri perjamuan. Master Qin, orang tua Shanling itu, dan ninja Jepang lainnya. Semuanya Anda taklukkan? Ya, Mereka semua adalah ahli top, seperti yang diharapkan dari Master Qin. Mereka, sekuat apapun, bukan tandingan Anda. aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Jangan khawatir. Mulai sekarang, Yamaguchi Gumi tidak akan bisa membuat masalah lagi. Bos mereka juga tidak punya banyak waktu lagi. Master Qin, Anda pasti bercanda. Ketua Yamaguchi Gumi, itu adalah sosok yang sangat tertutup. Anda bertarung dengannya? Sayang sekali. Dia berhasil lolos. Master Qin, bisa mengenal Anda.
adalah keberuntungan keluarga yang saya. Anda terlalu baik. Halo. Apa katamu? Ada apa? Kakakku ditangkap oleh seseorang, dan kami bahkan tidak tahu siapa itu. Master Qin, jika Anda percaya pada saya, masalah ini, serahkan pada saya untuk menanganinya. Bagaimana? Kalau begitu, aku akan menyerahkannya pada Tetua Lian. Tuan Muda Ye, jangan khawatir. Malam ini, kami pasti akan pergi bersamamu untuk menghadiri perjamuan. Kamu tahu perjamuan ini cukup penting. Perjamuan ini, semua yang datang adalah tokoh-tokoh terkemuka Donghai. Ini juga kesempatan bagus untuk kebangkitan keluarga Linmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalau begitu malam ini kami akan merepotkan Tuan Muda Ye untuk mengantar kami ke sana. Mulai sekarang, kita semua satu keluarga. Tidak perlu sungkan. Benar-benar. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar naga di antara manusia. Bisa menyukai Sin kami. Adalah berkah yang dia kumpulkan selama 3 kehidupan. Ibu, apa yang kamu katakan? Sudah kubilang putus dengan anak itu. Sudah putus? Aku lebih baik mati daripada putus dengan Qin Xuan. Beraninya kau. Aku sekarang mengumumkan. Mulai sekarang, kau adalah pacar Tuan Muda Ye. Jika kau berani tidak setuju, aku akan berpura-pura tidak punya anak perempuan sepertimu. Ayah, karena kamu bersikeras mendorongku ke dalam lubang api, maka hari ini aku tidak akan bersikap sopan padamu. Pertama, aku sama sekali tidak mungkin putus dengan Qin Xuan. Kedua, aku juga sama sekali tidak mungkin bersama bajingan Yan Qiang ini. Bersama Lin Xinxian, apa kau benar-benar ingin memutuskan hubungan ayah anak kita? karena kamu bersikeras seperti ini, aku akan berpura-pura tidak punya ayah sepertimu. Kau membuatku sangat marah. Tuan Muda Ye, aku benar-benar minta maaf. Kau sudah melihat lelukon. Namun, jangan khawatir. Aku pasti akan membujuknya untuk bersamamu. Melon yang dipaksa lepas dari tangkainya tidak manis. Karena Sin tidak mau, maka aku tidak akan memaksanya. Hanya saja perjamuan malam ini. Perjamuan. Aku khawatir aku tidak akan punya alasan untuk membawamu. Tidak. Tuan Muda Ye, kau adalah satu-satunya menantu yang kuakui. Tidak ada orang lain yang bisa. Ya. Seseorang yang sahabat Tuan Muda Ye tertarik pada Sin kami adalah keberuntungan baginya. Ini bahkan lebih merupakan keberuntungan bagi keluarga Lin kami. Karena kedua tetua sudah berkata begitu, maka aku akan memperlakukanmu sebagai keluarga. Bagus, bagus, bagus. Keluarga itu baik. Keluarga itu baik. Baiklah, Paman dan Bibi. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Bagus, bagus, bagus. Kau, hati-hati di jalan keluar. Hati-hati di jalan keluar. Tidak perlu mengantarku. Ini, Aku harus keluar. kamu mau kemana? Untuk membuat anak itu Qin Xuan putus dengan Sin kita. Mengapa kamu mencarinya? Kalau bukan dia, lalu siapa? Apa kau hanya akan melihat Sin kita melompat ke dalam lubang apa? Aku benar-benar tidak tahu apa yang Sin. Pikirkan, kau bilang Tuan Muda Ye ini latar belakang keluarganya kuat, dan dia sudah banyak membantu kita. Bahkan di antara semua anak muda, dia adalah permata langka. Dia benar-benar luar biasa. Sin ini mengabaikan pria sebaik itu, The film tidak was menginginkannya. translated Malah, and dia narrated tergila-gila by M pada Media. bajingan kecil itu. Baiklah, bicara sedikit saja. Menurutku, kamu tidak seharusnya mencarinya, agar tidak merendahkan statusmu. Saat itu, Tuan Muda Ye akan menangani masalah ini dengan benar. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku tidak akan Saya- pergi. Sulit sekali menggali. Cepat gali. Jika benar-benar tidak berhasil, mari kita ledakan saja makamnya langsung. Itu akan menyelesaikan semuanya. Masuk akal. Tidak menggali lagi. Ledakan saja. Keluarkan. Keluarkan yang besar. Siapa kau? Aku dari keluarga Ye. Nan, kau punya nyali. Kau berani melukai anggota keluarga Ye kami? Kau benar-benar hidup. Dengan tidak sabar, bukan? Keluarga Ye. Apakah Ye Qiang yang mengirimmu? Karena kau tahu, kami dari keluarga Ye. Kenapa kau tidak segera melepaskanku? Kalau tidak, bagaimana kau mati? Kau bahkan tidak akan tahu. Kau menggali makam orang tuaku.
Dan kau masih mengancamku. Orang tuamu? Kau Qin Xuan? Ayah. Ibu. Mulai sekarang. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Nanti, kau harus masuk bersama kami. Berhenti bicara. Sin. Hari ini adalah momen krusialmu. Apa yang kubilang padamu? Sudahkah kamu mengingat semuanya? Qin Xuan, kamu di sini. Aku akan masuk bersamamu. Nah, aku benar-benar tidak menyangka. Kau pecundang bau. Berani-beraninya datang kemari. Xin, cepat kemari. Cepatlah. Paman Lin, tidak perlu marah. Tidak akan lama lagi. Dia akan pergi bersama kami. Nah, aku tidak tahu kenapa kamu datang. Atau apa yang ingin kamu lakukan di sini. Tapi aku memberitahumu. Tolong segera keluar dari sini. Karena semua orang di sini bukanlah seseorang yang bisa kamu, bajingan kecil ini, provokasi. Kau. Dua tuan, tolong tunjukkan undangan dan identitas Anda. Aku akan masuk ke perjamuan. Aku tidak butuh undangan. Aku sudah bicara dengan Liang Qinghong. Nah, apa kau mempermainkanku? Apa yang kau lakukan di sini tanpa identitas? Bukankah tadi kamu cukup sombong? Sekarang kamu bahkan tidak bisa melewati pintu. Bukan urusanmu. Tutup mulutmu. Baiklah. Karena itu masalahnya. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Anak ini hanyalah seorang bajingan. Dia tidak punya undangan sama sekali. Jika kamu membiarkannya masuk, bagaimana jika dia menyinggung seseorang? Menurutku pihak tuan tua, kamu juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan baik. Tuan muda Ye, Anda benar. Silakan pergi. Tanpa undangan, The kau film was tidak bisa masuk. translated Tuan tua and Anda narrated memintaku by datang. Media. Aku memberitahunya. Tidak perlu ini. Prosedur yang merepotkan. Nah, apa kamu cari mati? Jika kamu tidak berlagak, hari ini, satu-satunya yang tidak butuh undangan adalah orang penting itu, yang diundang oleh keluarga Liang. Jangan bilang, kamu adalah orangnya, yang diundang oleh tuan tua Liang. Orang penting itu? Ya, itu aku. Nah, menurutku kamu benar-benar sudah gila. Orang macam apa kamu ini? Apa kamu tidak tahu sendiri? Kau sampah kecil. Apa kamu bahkan pantas menjadi tamu terhormat tuan tua? Hubungi Liang Ying. Katakan saja Qin Xuan ada di sini. Dia secara alami akan memberitahumu. Nah, apa kamu benar-benar cari mati? Jika kamu tidak berlaga, apakah nama terhormat Nona Liang? Boleh kamu sebut? Apa kamu tidak tahu? Nona Liang adalah putri kecil Donghai. Jika kamu membuatnya marah, kamu bisa saja menunggu untuk mati tanpa tempat pemakaman. Keamanan. Kenapa kamu tidak segera mengusirnya keluar? Apa kamu ingin mempertahankan pekerjaanmu? Seseorang membuat masalah di pintu masuk. Siapa? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Nah, bukankah tadi kamu sangat sombong? Sekarang ada lebih banyak orang. Kamu tidak berani bicara? Kalian semua, jika ada yang menghubungi Liang Ying saja, kalian akan mendapatkan jawaban. Tapi kalian semua hanya menolak untuk. Kau hanya bajingan. Benar-benar berpikir kau orang besar? Saudara-saudara, pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lin Xin, kamu sudah memprovokasiku berulang kali. Aku akan mencari seseorang sekarang juga untuk berurusan denganmu. Siapa yang akan kau hadapi? Lihat. Nona Liang ada di sini. Halo, manajer Lian. Makhluk yang tidak tahu mati ini ingin menerobos masuk ke perjamuan keluargamu. Jadi, aku ingin memberinya pelajaran atas namamu. Lepaskan aku. Dasar bodoh. Kau benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Ye. Apakah kau lalap? Hidup. Cepat lepaskan Tuan Muda Ye. Bajingan, cepat lepaskan aku. Kau benar-benar berani mengangkat tangan di depan. Nona Lian, Bukan hanya mengangkat tangan. Aku masih ingin melukai orang. kau ingin melukaiku. Kau membiarkan seseorang membom makam orang tuaku. Poin ini saja sudah cukup bagimu untuk mati 100 kali. Bagaimana kau tahu? Kau tidak perlu tahu. Lin Xin, hari ini, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita denganmu, apapun yang terjadi. Mulai sekarang, kau dan aku tidak punya ikatan lagi. Sin, tidakkah kamu ingin mempertimbangkan kembali? Tidak perlu. Aku adalah orangnya Qin Xuan dalam hidup dan hantunya Qin Xuan dalam kematian. Bagus. Kita lihat nanti. Bagaimana kau akan membereskan ini? Aku menyebabkan masalah di sini. Aku tidak membuat masalah untukmu kan? Bodar, kau benar-benar masih berani? Aku tidak berani. Permintaan apa yang kau miliki? Sebutkan saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Anda terlalu baik. Ada hal lain yang kau butuhkan bantuannya? Cari saja aku.
Apa sebenarnya yang terjadi? Orang ini, dia bersembunyi terlalu dalam. Bukan, bahkan Nona Liang mendengarkannya. Siapa sebenarnya dia? Siapa peduli siapa dia? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu bilang biasanya kamu tidak memandangnya dengan baik. Sekarang, dia tidak akan peduli lagi dengan kita. Pertama, mari kita cari cara untuk masuk. Aku ingin masuk. Masuk untuk apa? Pergi sana. Semuanya, saya adalah orang tua Liang Qinghong. Hari ini, saya hanyalah tokoh pendukung. Tokoh utama hari ini adalah orang lain. Jika bukan karena dia, orang tua ini sudah The lama film was binasa. translated and Keluarga Liang saya narrated by juga Emma sudah Media. lama runtuh dan hancur. Oleh karena itu, bagi keluarga Liang saya, dia adalah dermawan besar mutlak keluarga Liang saya. Mulai sekarang, jika ada yang buta situasi dan menyinggung Tuan Qin, mereka menjadikan saya, Liang Qinghong, sebagai musuh dan seluruh keluarga Liang saya. Ya, Singsil. Maukah kau menikah denganku? Aku akan. masalah yang sebelumnya itu. Apa yang sudah kau putuskan? Aku menolak. Ini adalah kesempatan langka. Ada hal lain? Jika tidak, aku akan pergi sekarang. Tunggu, aku ada yang ingin kukatakan. Ini tentang Long Yuan. Kau punya kabar tentang Long Yuan? Dikatakan bahwa ketika dia kembali ke negara itu, dia disergap dan meninggal di jalan. Secara spesifik, berita ini, aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Sebelumnya, apa yang dijarah Long Yuan, harta karun negara naga, saat ini hilang. Negara naga sedang menyelidiki sepenuhnya. Belum ada kabar. Jadi aku datang untuk bertanya padamu. Apa yang ingin kau katakan? Aku berencana pergi ke Jepang untuk membawa kembali barang-barang negara naga. Semuanya. Mau ikut denganku? Aku khawatir aku tidak bisa sekarang. Aku masih punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Benar. Bayan. Demi hubungan kita di masa lalu, izinkan aku mengingatkanmu. Jepang. Tidak sesederhana yang kau kira. Si gendut ini terlalu tidak bisa diandalkan. Aku bahkan menjadikannya sebagai saksiku di pernikahan. Tidak bisa menghubunginya selama 3 hari berturut-turut. Tidak terjadi apa-apa padanya kan? Margaye. Kau ingin aku mengkhianati Qin Xuan? Jika aku mengatakan satu kata lagi, aku cucumu. Tapi, kau belum memberi tuan muda ini air atau makanan selama 3 hari. Kau benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Margaye. Seseorang. Sang Hao. Apa kau di dalam? Menurut formula ini, dapatkan 5 dosis. Obat ini, dari mana kau mendapatkannya? Baiklah, ambil obatnya. Kau benar-benar tidak tahu. Formula obat macam apa ini? Ini adalah milik Raja Obat. Formula obat kuno. Barang asli yang sangat langka. Ambil obatnya. Formula obat ini terbagi menjadi bagian atas dan bawah. Jika kau bisa mendapatkan setengah bagian lainnya, aku. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilkan obat untukmu di sini. Bolehkah aku bertanya, adik muda, siapa namamu? Terima kasih. Tuan Qin, kebetulan sekali, Anda di sini untuk mengambil obat juga. Chu Feng memberi hormat kepada Tuan Kia. Hanya mengambil beberapa barang acak. Siapa sebenarnya pemuda ini? Bahkan Tuan Tua Liang sangat menghormatinya. Dokter Huang, kakakku sekarat. Tolong cepat pergi dan temui dia. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi pada Xiaohua? Paman Liang, kakakku sekarat. Apa? Apa sebenarnya yang terjadi?
The film was Dokter Huang, translated kakakku and sekarang, narrated tolong by cepat pergi Media. dan temui dia. Aku tahu kamu adalah yang paling terampil. Dokter pengobatan tradisional Tiongkok di Donghai. Selama kamu bersedia menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Tuan Qin, tunggu. Tuan Qin, orang itu barusan adalah putra teman saya. Dia dalam kondisi kritis sekarang. Tolong, Tuan Qin, ulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Kalau begitu aku akan pergi melihat-lihat dulu. Baiklah, tolong. Ini. Aku benar-benar tidak berdaya. Dokter Huang, aku mohon padamu, tolong pikirkan cara lain. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Tolong, aku mohon padamu. Bukan berarti aku tidak akan menyelamatkan saudaramu. Ini sama sekali tidak bisa diselamatkan. Aku benar-benar tidak ada cara. Penjaruman itu salah. Dia jelas bisa diselamatkan. Tapi itu malah menjadi jalan buntu. Dukun, Nah, beraninya kau meragukan kemampuan medisku. kau tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan aku. Apa katamu? Tuan Qin, tunggu. Tuan Qin, tolong, saya mohon Anda bertindak. Tuan Tua Liang, dia bisa menyelamatkannya. Keterampilan medis Tuan Qin luar biasa dan hebat. Sama sekali tidak ada masalah. Tuan Qin, tolong. Jangan biarkan itu terjadi lagi. Baiklah. Dengan Tuan Qin bertindak, Nawa Xiaohua pasti bisa diselamatkan. Cepat, undang dia masuk. Berhenti. Apa yang ingin kau lakukan? Selamatkan dia. Omong kosong. Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Aku harus memindahkannya ke rumah sakit lain sekarang. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Jika kau memindahkannya sekarang, Ayo, bantu aku. dia pasti akan mati di jalan. Omong kosong. Ada apa denganmu? Ada apa, kakak? Aku juga tidak tahu. Benar-benar bodoh. Dan menstabilkan kondisinya. Bagaimana itu mungkin? Nadi sebenarnya stabil. Keterampilan medis Tuan Qin sangat hebat. Dulu, penyakit saya disembuhkan oleh Tuan Qin. Apa katamu? Penyakitmu sebelumnya juga disembuhkan olehnya? Benar sekali. Tuan Qin. Xiaohua. Nyawanya terselamatkan. Tapi, dia masih membutuhkan pemulihan yang baik untuk menghindari kekambuhan di masa depan. Aku hanya bergerak sekali. Terima kasih, Tuan Qin. Benar. Tuan Qin. Mari kita bicara di samping. Tuan Qin. Putra saya yang tidak berguna ini telah sangat menyinggung Anda. Mohon jangan tersinggung. Tidak peduli. Sekarang, dia telah menghadapi masalah. Sepertinya, dia terlibat dengan orang Jepang. Jadi saya harap Anda bisa membantu saya membersihkan rumah. Aku tidak bisa melakukan itu. Kau seharusnya tetap pergi mencari Jenderal Bayan. Saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertemu Jenderal Bai. Jadi saya hanya bisa memohon kepada Anda. Yang terpenting adalah, dia mencuri jimat jiu keluar keluarga yang kami. Di dalam jimat jiu itu, tersembunyi rahasia besar. Jadi, Kau takut pada sisa-sisa Yamaguchi Gumi mendapatkan token Gyo. Lalu Long Yuan melakukan serangan balik. benar sekali. Ini adalah kegagalan saya mendisiplinkan putra saya bagi negara naga. Membawa masalah besar. Sisa-sisa Yamaguchi Gumi, selama mereka tidak dieliminasi, jiwa orang tuaku tidak akan menemukan kedamaian sehari pun jika kau bertemu putramu. Aku takut. Silakan bertindak. Saya, Lian Qinghong, tidak memiliki putra seperti itu. Baguslah kalau begitu. Halo, Baru saja menerima kabar. Tadi malam di pelabuhan pukul 3 pagi. Ada 4 ninja Jepang menyusup ke wilayah negara naga. Setelah pengawasan, mereka pergi ke pegunungan 9 Yang. aku mengerti. Anda akan segera pergi. Eliminasi mereka sesegera mungkin. Sampah-sampah tidak berguna ini. Jika tidak, aku juga tidak akan tenang. Ini, aku serahkan ini padamu. Baiklah, Tu Feng. Ya, Tuan. Segera kirim Tuan Qin ke pegunungan 9 Yang. Baik. Kali ini, kita harus mengusir sepenuhnya penjajah Jepang. Menghilangkan iblis batin